Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Kusuma, NIM 190414010 dari Manajemen Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa. Ini mempresentasikan jurnal pengaruh motivasi dan pengetahuan terhadap minat berwirausaha, studi kasus pada remaja Masjid As-Salam, Kecamatan Bagi, Kabupaten Sukoharjo. Pendahuluan. Minimnya kreativitas dan kemampuan di Indonesia mengakibatkan jumlah wirausaha masih rendah. Rasio kewirausahaan tahun 2021 sejumlah 3,47%, masih kalah dengan negara tetangga seperti Thailand 4,26%, Malaysia 4,74%, dan Singapura 8,76%. Mengatasi rendahnya rasio kewirausahaan tahun 2021 mendatang, pemerintah menyusun rancangan Perpres pengembangan wirausahaan nasional sekaligus rancangan turunan dari UU Cipta Kerja dan PP nomor 7 tahun 2021 yang fokus melahirkan wirausaha baru. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pandemi COVID-19 meningkatkan jumlah pekerja informal sebesar 1,16 juta atau 2,62% dibanding tahun 2019. Untuk mendukung peningkatan kewirausahaan, Kemenkop UKM juga mendorong UMKM untuk bertransformasi secara digital dalam pengetahuan wirausaha. Edukasi pemerintah dengan pemberian keterampilan atau pengetahuan usaha penting untuk bekal masyarakat Indonesia dalam memulai menjadi wirausahaan. Penduduk Desa Kadilan merupakan suatu kelompok masyarakat yang kebanyakan pribumi asli. Kultur masyarakat yang kebanyakan bersuku Jawa dan beragam Islam. Penghasilan yang diperoleh dari masyarakat untuk menafkahi keluarganya rata-rata dari pekerja bangunan, pertanian, serta pedagang pasar ataupun warung rumahan. Untuk pendidikan masyarakat bervariasi mulai dari tidak tamat SD hingga bergelar sarjana. Namun dalam presentasinya, sarjana masih sedikit dan kebanyakan lulus SMP dan SMA. Selain bekerja, masyarakat juga memiliki kegiatan rutinitas mingguan seperti pengajian, baik ibu-ibu atau bapak-bapak di Desa Kadilangu juga didukung infrastruktur antara lain sekretariat desa, balai desa, TK, SD, SMP, dan gedung serbaguna, tempat kegiatan olahraga maupun sosial desa. Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap minat berwirausaha remaja Masjid As-Salam. 2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha remaja Masjid As-Salam. 3. Serta mengetahui beberapa besar pengaruh signifikan motivasi dan pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha pada remaja Masjid As-Salam. Metode penelitian. Objek penelitian. Penelitian dilakukan terhadap remaja Masjid As-Salam. Penelitian dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan, yaitu dari Oktober sampai dengan Desember 2021. Desain penelitian. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif asosiatif, di mana penulis ingin mengetahui apakah penelitian pengetahuan kewirausahaan atau X berpengaruh terhadap minat berwirausaha atau Y. Populasi dan sampel. Penelitian populasi pada penelitian ini berjumlah 40 orang dengan berdasarkan batasan masalah, yaitu pada remaja Masjid As-Salam Desa Kadilangu. Pada teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara non-probability sampling, yaitu sampling jenuh. Teknik pengambilan sampel ini dengan mengambil semua anggota populasi sebagai sampel, karena populasi yang jumlah relatif kecil dapat membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Hipotesis: motivasi sebagai X1, pengetahuan kewirausahaan sebagai X2, dan minat berwirausaha sebagai variabel Y. Terdapat H1 berpengaruh signifikan motivasi terhadap minat berwirausaha remaja masjid.
Kedua, pengaruh signifikan pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha remaja masjid dan Atika. Terdapat pengaruh signifikan motivasi dan pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha remaja masjid. Variabel motivasi, indikator kerja keras, tak pernah menyerah, memiliki komitmen yang tinggi. Soal 1, 2, dan 3. B. Pengetahuan kewirausahaan, indikator pendidikan, pengetahuan dan peran tanggung jawab, dan pengetahuan manajemen. Soal nomor 1, 2, 3. Variabel C. Minat berwirausaha, indikator kreatif, kerja keras, dan bersedia menanggung risiko. Nomor soal 1, 23. 1, 2, 3, dan 4. Jumlah soal ada 10 soal. Deskripsi responden. Menurut jenis kelamin, laki-laki persentasenya 72,5%, perempuan persentasenya 27,5%. Menurut berdasarkan umur 15-19 tahun, persentase ada 30%, umur 20-25 tahun ada 70%. Pendidikan SMP 5%, SMK 72,5%, SMA 22,5%. Total responden 40. Uji validitas. Variabel motivasi, pengetahuan, dan minat berwirausaha sebagai Y. Dari tabel di samping seluruh item pertanyaan kuesioner tentang variabel motivasi atau X1, pengetahuan kewirausahaan atau X2, dan variabel minat berwirausaha sebagai variabel Y dinyatakan valid karena R hitung lebih besar dari R tabel. Berdasarkan tabel uji reliabilitas, dapat diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai alpha ground batch yang lebih dari 0,60, maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan reliable. Uji normalitas. Berdasarkan hasil pengolahan data di samping, dapat dilihat hasil uji normalitas bahwa nilai signifikasi atau asymmetric to Taylor sebesar 0,336. Nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 atau 0,336 lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai residual tersebut berdistribusi normal karena nilai asymmetric to Taylor lebih besar dari 0,05. Hasil uji linearitas antara minat berwirausaha dengan motivasi tersebut memenuhi asumsi linearitas dengan melihat nilai tes for linearity signifikan 0,001 lebih besar dari dari 0,10, maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel minat berwirausaha dengan motivasi terdapat hubungan yang linear. Hasil uji linearitas antara minat berwirausaha dengan motivasi tersebut memenuhi asumsi linearitas dengan melihat nilai tes for linearity signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,10, maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel minat berwirausaha dengan pengetahuan kewirausahaan terhadap hubungan yang linear. Uji multikolinearitas. Ini tabelnya. Berdasarkan hasil pengolahan data di atas diketahui bahwa nilai fifth dari variabel motivasi adalah 1,940 lebih kecil dari 10. Variabel pengetahuan kewirausahaan adalah 1,940, maka dapat disimpulkan nilai fifth dari kedua variabel di atas lebih kecil dari 10 sehingga bebas dari multikolinearitas. Sementara nilai toleransi dari motivasi 0,515 lebih besar dari 0,10. Variabel pengetahuan kewirausahaan 0,515. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai toleransi dari kedua variabel independen lebih besar dari 0,9. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen. Uji heterogeneisitas. Berdasarkan hasil pengolahan data
Di atas hasil uji heteroskedositas dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari keempat, salah satunya di atas, adalah lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen tersebut tidak terjadi masalah heteroskedositas. Uji regresi linear berganda. Nilai konstanta bernilai positif sebesar 3,911 menunjukkan bahwa jika motivasi dan pengetahuan kewirausahaan dianggap konstan atau nilainya 0, maka minat berwirausaha pada remaja Masjid As-Salam, Desa Kadilangu, Kecamatan Bati, Kabupaten Sukoharjo sebesar 3,911 satuan. Nilai koefisien motivasi bernilai positif sebesar 0,481. Dapat diartikan bahwa setiap peningkatan motivasi sebesar 1 satuan, maka minat berwirausaha remaja mengalami peningkatan sebesar 0,481 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya nilainya tetap. C. Nilai koefisien pengetahuan kewirausahaan bernilai positif sebesar 0,532. Dapat diartikan bahwa setiap peningkatan pengetahuan kewirausahaan sebesar 1 satuan, maka minat berwirausaha remaja mengalami peningkatan sebesar 0,532 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya nilainya tetap. Uji koefisien determinasi atau square ini tabelnya. Berdasarkan dari pengolahan data di atas diketahui bahwa besar R square atau motivasi X1 dan pengetahuan kewirausahaan atau X2 dalam menjelaskan atau memprediksi minat berwirausaha pada berwirausaha remaja Masjid As-Salam, Desa Kadilangu, Kecamatan Bati, Kabupaten Sukoharjo atau Y besar 0,502 atau 50,2%, sedangkan 49,8% sisanya dijelaskan variabel lainnya. Uji signifikasi parsial atau uji T. Untuk T tabel diperoleh dari rumus DF sama dengan N kurangi K kurangi 1 atau 40 kurangi 2 kurangi 1 sama dengan 37 dengan menggunakan uji dua sisi 5% bagi 2 sama dengan 2,5% atau 0,025. Hasil yang diperoleh untuk T tabel sebesar 2,026. Jika T hitung lebih besar dari T tabel maka harus diterima. Untuk berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel motivasi sebesar 2,130 lebih besar dari 2,026, maka dapat disimpulkan H0 ditolak. Artinya secara parsial variabel motivasi berpengaruh terhadap minat berwirausaha pada remaja Masjid As-Salam, Desa Kadilangu, Kecamatan Bati, Kabupaten Sukoharjo. 2. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel pengetahuan kewirausahaan sebesar 2,630 lebih besar 2,026, maka dapat disimpulkan H0 ditolak. Artinya secara parsial variabel pengetahuan kewirausahaan berpengaruh terhadap minat berwirausaha pada remaja Masjid As-Salam, Desa Kadilangu, Kecamatan Bati, Kabupaten Sukoharjo. Uji simultan atau GF. Berdasarkan hasil pengolahan data di atas dapat dijelaskan bahwa nilai F hitung motivasi dan pengetahuan kewirausahaan sebesar 18,683 dan nilai F tabel sebesar 3,252. Tabel distribusi F dicari dengan derajat kebebasan. Nilai DF1 sama dengan K dikurangi 1 sama dengan 3 kurangi 1 sama dengan 2. Sedangkan DF2 sama dengan N kurangi K sama dengan 40 kurangi 3 sama dengan 37. Hasil analisis data uji F menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel atau 18,683 lebih besar dari 3,252. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya ada pengaruh secara simultan antar variabel motivasi dan pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha pada remaja Masjid As-Salam, Desa Kadilangu. Simpulan. Hasil penelitian dan pembahasan di atas mengenai pengaruh motivasi dan pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha remaja yang menunjukkan bahwa data yang diolah dalam penelitian ini adalah data yang berdistribusi normal secara linear.
sehingga dapat dilanjut untuk pengujian asumsi klasik, korelasi, dan analisis regresi linear berganda yang hasilnya menunjukkan bahwa 1. Ada pengaruh motivasi terhadap minat berwirausaha remaja. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat nilai hitung bisa dari tabel atau 2,130 bisa dari 2,026 dan signifikasi 0,040 lebih kecil dari 0,10 sehingga H0 ditolak dan HA diterima. 2. Ada pengaruh pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha remaja. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat nilai hitung lebih besar dari tabel atau 2,630 lebih besar dari 2,026 dan signifikasi 0,012 lebih kecil dari 0,010 sehingga H0 ditolak dan HA diterima. 3. Ada pengaruh motivasi dan pengetahuan kewirausahaan secara simultan terhadap minat berwirausaha. Hal tersebut dibuktikan dari F hitung lebih besar dari F tabel atau 18,683 lebih besar dari 3,252 maka H0 ditolak dan HA diterima. Saran bagi lembaga sebagai tempat penelitian, peneliti menyarankan untuk memperluas motivasi kepada mahasiswa dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan tentang kewirausahaan, baik dari pembelajaran serta praktik di Desa Kadilangu, Kecamatan Bakya, Kabupaten Sukoharjo, untuk menambah pengetahuan dalam bisnis yang berorientasi pada kewirausahaan yang mengembangkan keterampilan serta keahlian yang dimiliki seorang remaja dalam berwirausaha. 2. Bagi remaja atau masyarakat setelah mengetahui manfaat keuntungan yang diperoleh dari berwirausaha, remaja atau masyarakat lebih termotivasi mengikuti pelatihan kewirausahaan untuk semakin termotivasi untuk memilih berwirausaha sebagai pilihan karirnya. 3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan memperbanyak faktor dan sampel pada penelitian karena kenyataannya banyak faktor pendorong berwirausaha dan bukan saja remaja masjid yang melakukan kegiatan berwirausaha, namun masih banyak lagi remaja lain yang melakukan suatu usaha. Keterbatasan penelitian. 1. Dalam menyebarkan angket atau kuesioner, peneliti tidak mengetahui apakah responden mengisi kuesioner dengan jujur dan menjawab setiap pertanyaan yang diberikan yang dapat mempengaruhi validitas data yang diperoleh. 2. Dalam penelitian ini, variabel penelitian hanya mencakup motivasi dan pengetahuan kewirausahaan yang hanya mampu membuktikan 50,2% faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha remaja. Maka peneliti seharusnya menambah variabel lain sehingga hasil penelitian lebih baik. Terima kasih. Saya Diva Kusuma dari manajemen 19A1 NIM 190414000. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.